menguatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Selamat pagi Bu Febi. Selamat pagi Bu Kade. Kan ini ada rencana observasi ya. Iya. Terus saya mau tanya-tanya nih Bu Febi sedikit untuk proses pembelajarannya Bu Febi nanti, persiapan mengajarnya nanti, bisa? Boleh. Yang pertama itu tujuan pembelajaran Bu Febi. Untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu Febi sampaikan itu apa-apa saja? Oke, sebelum sampai ke tujuan pembelajaran, saya jelaskan sedikit Bu Kade tentang pelajaran prakarya. Iya. Jadi pelajaran prakarya itu ada 4 aspek, dan salah satu aspeknya itu kerajinan. Nah, dari dari aspek kerajinannya itu ada 4 elemen yang harus dicapai. Nah, elemen yang pertama yaitu observasi dan eksplorasi. Capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu mengeksplorasi bentuk, bahan, alat, teknik dan prosedur pembuatan. Nah, dari capaian pembelajaran tersebut dibuatlah tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bentuk, bahan, dan alat yang dapat digunakan dalam pembuatan produk kerajinan hasil modifikasi. Kebetulan untuk kelas 7 ini Bu, mereka materinya itu kerajinan serat. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oh iya, berarti tujuan pembelajarannya sudah ditentukan ya Bu Febi ya. Saya berharap mudah-mudahan nanti saat pembelajaran tujuan pembelajarannya tercapai ya. Amin. Nah, terus berikutnya Ibu Febi mengharapkan kemampuan yang dimiliki siswa itu seperti apa? Atau area pengembangan yang Ibu Febi ingin capai itu seperti apa? Harapan saya peserta didik itu dia bisa lebih mengenali potensi budayanya, dan dari potensi budayanya itu dibuat kerajinan yang memiliki nilai jual, Ibu. Jadi ya. Jadi Ibu Febi ini menginginkan anak-anak itu mengenali potensi budayanya, kemudian membuat kerajinan yang memiliki potensi jual yang tinggi ya, nilai jual yang. Selain itu Ibu, saya lupa, mereka bisa bekerja sama dengan baik. Berarti ingin meningkatkan atau ingin mengembangkan kerjasama antara anak-anak nanti pada saat pembelajaran. Kemudian Bu Febi, tadi kan tujuan pembelajarannya sudah, terus area pengembangannya. Kira-kira Ibu Febi ini nanti pada saat pembelajaran strategi yang disiapkan itu seperti apa? Strategi yang bisa saya buat yaitu yang pastinya saya harus membuat modul pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pendekatan pembelajaran culturally responsive teaching, di mana peserta itu lebih bisa mengenali budayanya, menghargai budayanya, dan lebih bisa dari budaya tersebut bisa dijadikan nilai jual. Berarti bagus sekali ya Bu Febi ya, udah siap sekali ini sepertinya untuk perencanaan strategi pembelajarannya. Terus mungkin bisa ceritakan sedikit nanti tahapan pembelajarannya di kelas itu seperti apa, tahap-tahapan pembelajarannya. Ibu, jadi yang tadi area pengembangannya itu kan kerjasama. Jadi dari modul ajarnya itu saya memilih model pembelajaran yang model pembelajaran cooperative learning. Jadi peserta didiknya itu bekerja sama. Jadi, tahapannya itu yang pertama tahap pendahuluan, terus kegiatan inti yaitu sesuai dengan sintaks dari cooperative learning, di mana guru memberikan penjelasan terlebih dahulu, lalu membentuk kelompok, peserta didik memecahkan masalah, mempresentasi dan mengevaluasi sesuai dengan sintaks itu. Lalu setelah itu kegiatan penutup, peserta didik dan guru sama-sama melakukan menarik kesimpulan dan menarik refleksi dari pembelajaran tersebut. Terus perasaannya nih Bu Febi, perasaannya setelah sudah mempersiapkan modul ajar, terus tadi sudah menyiapkan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, perasaannya Bu Febi bagaimana? Saya cukup excited, termotivasi. Semoga besok bisa berjalan dengan baik. Iya, amin. Mudah-mudahan pembelajaran besok lancar, tujuan pembelajaran tercapai, dan area-area pengembangan yang ingin Ibu Febi capai itu bisa tercapai dengan baik ya. Amin. Kemudian alat bantu ini Bu Febi, ada tidak alat bantu atau mungkin
apa partisipasi dari rekan mungkin yang Ibu Feby harapkan, alat bantu yang digunakan besok itu seperti apa? Alat bantu paling masih sekitar PowerPoint, proyektor, sama penggunaan LKPD. Saya sudah tahu berarti Ibu Feby sudah mempersiapkan pembelajarannya dengan matang. Kalau seandainya ini Bu Feby besok saya ingin mengamati proses belajar mengajarnya Bu Feby besok, Ibu Feby kira-kira merasa terganggu atau tidak? Tidak, Ibu. Saya tidak terganggu. Iya. Harapan saya juga setelah Ibu mengobservasi bisa memberikan kritik dan masukan yang membangun untuk saya. Iya, baik kalau begitu besok saya izin ya Bu ya, Ibu masuk di pembelajarannya Ibu Feby. Mudah-mudahan Ibu Feby benar-benar tidak terganggu ya. Ya. Sampai ketemu besok pada saat pembelajaran dan mungkin kita bisa berdiskusi nanti pasca observasinya. Terima kasih banyak Ibu Kade. Sama-sama. Selamat pagi Bu Feby. Terima kasih Alphonse. Oke, Ibu akan absen yang hadir, yang sakit, Alfa, sama undangan. Tolong di Alphonse belajar tentang alat dalam kerajinan serat alat. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi dulu satu lagu untuk semangat. Judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya tahu kan? Tahu. Oke, tiga. Hari ini kita akan belajar tentang alat-alat yang digunakan dalam kerajinan
Ibu mau tampilkan video, tapi karena laptop Ibu agak bermasalah, Ibu bawa saja media yang seperti ini. Nah, ini kan contoh dari kerajinan alat-alat yang di sekitar kalian. Ini apa? Tempat persembahan. Yang mana tempat persembahan? Oke, ini tempat persembahan. Kalau ini tempat tempat siripinang. Oke, duanya ini berasal dari serat apa? Serat tumbuhan bagian apa? Oke. Jadi kira-kira di sini pakai alat apa untuk bikin? Dekat, jauh, jauh, dekat, jauh, tangkap. Selamat siang Ibu Febi. Selamat siang Ibu Kade. Bagaimana tadi di kelas Ibu perasaannya setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas? Perasaannya sedikit kecewa karena kurang memuaskan sedikit. Jadi Ibu merasa belum maksimal Iya, ya, belum belum maksimal. maksimal. Apa dari proses pembelajaran tadi menurut yang memang kan Ibu menilai belum maksimal, tapi pasti ada. Apakah perencanaan yang Ibu buat itu di kelas tadi sudah sesuai dengan proses tadi dari perencanaan? Ya, jadi kurang maksimal karena perencanaan yang saya buat tidak sesuai pembelajaran tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Karena tadi kan saya untuk sintak yang kedua itu saya mau memutarkan video, tapi karena laptop saya error, jadi saya tidak bisa putar video. Dari situ agak buyar sedikit, jadi makanya kurang maksimal. Ya, di luar dari kendala, berarti itu ya, di luar dari kendala itu menurut Ibu Febi ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini bagaimana? Menurut saya sudah tercapai karena tadi kita bisa menyimpulkan pembelajaran, dan yang terakhir kita merefleksikan pembelajaran. Di akhir refleksi pembelajaran kan saya bertanya, hari ini kita telah belajar tentang apa, dan semuanya bisa jawab. Kita telah belajar tentang alat-alat dalam kerajinan bahan serat alam. Itu jawab. Dari ketercapaian kan kalau menurutnya Ibu Febi pembelajaran sudah tercapai ya, tujuan-tujuan pembelajaran itu sudah tercapai walaupun ada kendala-kendala tadi yang Ibu Febi sebutkan, tiba-tiba laptopnya hang, jadi rencananya untuk menggunakan media PowerPoint itu tidak bisa. Nah, itu kan kendala yang Ibu Febi hadapi tadi. Dari kendala-kendala itu mungkin ada rencana yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan selanjutnya saya akan mempersiapkan media dengan lebih baik. Saya pastikan jika laptop saya error, saya akan meminjam dari teman yang lain dulu. Dan yang pasti saya akan mempersiapkan diri saya lebih baik lagi agar jika ada masalah saya tidak cepat buyar, tidak cepat blank gitu. Ya, jadi ya memang seperti itu Bu ya. Kan kita sudah membuat rencana, tapi kan kita tidak tahu bagaimana situasi pada saat hari itu. Jadi Ibu sudah bisa merencanakan nanti ke depannya mungkin menyiapkan opsi lain terkait dengan media pembelajarannya. Secara umum, saya menyampaikan secara umum, memang pembelajaran Ibu hari ini sudah sesuai. Kalau saya lihat dari sintaknya sih sudah sesuai ya Bu, tapi memang ada bagian-bagian tertentu yang belum maksimal. Meskipun ada kendala-kendala teknis tadi yang Ibu sebutkan tadi, tapi tujuan pembelajaran saya lihat sudah tercapai. Dari yang Ibu lihat tadi, saya juga catat di sini, anak-anak sudah mampu menyimpulkan pembelajaran tadi. Kemudian di area pengembangan
sebelum kita observasi itu kan saya sudah menanyakan area pengembangan yang ingin Ibu capai itu seperti apa. Di sana sudah terlihat anak-anak sudah presentasi, walaupun ada satu kelompok itu mungkin masih belum maksimal juga terkait dengan caranya presentasi, tapi kelompok lain itu saya sudah lihat. Ibu juga sudah memberikan penguatan dan juga tambahan terkait dengan hasil presentasi dari anak-anak. Untuk strategi saya rasa sudah sesuai juga tadi, karena tujuan pembelajaran juga sudah tercapai, hanya mungkin media pembelajarannya, tapi itu kan hanya kesalahan teknis saja, jadi bukan dari Ibu, mungkin hanya perlu siapkan opsi lain sih. Tapi tadi sudah bagus karena ada media yang nyata, walaupun presentasi PowerPoint-nya Ibu tidak bisa tampilkan, tapi Ibu sudah menampilkan karya yang kontekstual. Jadi rencana tindak lanjut, tadi Ibu menyampaikan merencanakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan nanti pembelajaran berikutnya Ibu bisa lakukan rencana tindak lanjut yang Ibu harapkan. Saya juga mohon bantuan dari Ibu Kades untuk masukannya yang membangun. Iya, kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Siap. Selamat siang. Selamat siang.